Shalom teman-teman. Selamat sore teman-teman. Aku Ansel. Aku Andre. Aku Yona. Dan kami bertiga akan melayani persekutuan sore hari ini. Andre udah siap lagunya? Udah. Yona udah latihan gitarnya? Oke, mari kita mulai. Jadi biar semangat kita nyanyi lagu. Hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Teman-teman di rumah juga ikut nyanyi ya. Marilah kita buka persekutuan kita dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan agar kami dapat mengikuti persekutuan para remaja dan belia besar sekarang ini walaupun di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, berilah kami supaya kami dapat mengikuti persekutuan ini dengan baik dan dapat semakin dekat denganmu. Terima kasih Tuhan. Amin. Apa aja sih bukti kasih sayang Tuhan kepada kamu? Sebenarnya banyak sih. Yang pertama, aku masih bisa sehat sampai sekarang. Terus yang kedua, di masa pandemi ini aku bisa dikasih kemampuan untuk bisa mengikuti sekolah dengan baik dan belajar di rumah. Sebenarnya kalau mau dilanjutin satu persatu sih nggak kelar-kelar kita. Udah yuk kita langsung aja nyanyi Yesus kasih jiwaku dan aku disayang Tuhan. Sebagai anak Tuhan, setiap hari ada banyak tantangan yang kita lewati. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengikuti Tuhan apa enggak? Sore ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Lilis. Mari kita temukan jawabannya di dalam Tuhan.
Dek, Hah? kenapa sih? Kalau lagi galau, Pak? Iya nih loh, lagi bingung aku. Kenapa emang? Jadi itu kan kita mau PAP nih besok. Kamu juga kan? Iya. Nah, jadi teman-temanku tuh sekelas pada mau nyontek semua nih. Di grup pada sepakat mau nyontek. Oh, terus sekali-sekali kan gak apa-apa. Aja gurunya juga nggak ada yang tahu. Tapi kan aku kan tiap minggu ke gereja nih. Nah, aku tahu kalau nyontek tuh perbuatan yang nggak benar nih. Jadi gimana ya? Mau nyontek nanti Tuhan nggak mau. Kalau nggak nyontek, aku dijauhin teman-teman juga nih. Gak apa-apa lah, sekali-sekali ini. Aja nanti kalau kamu nyontek, nilaimu pasti bagus-bagus semua. Ya, tetap aja ya. Nanti Tuhan nggak senang sama aku. Teman-teman, kuliah besar dan pra remaja, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum berdoa, Kak Lilis ingatin dulu nih, supaya teman-teman semua di rumah menyiapkan Alkitabnya masing-masing, ya, gadgetnya, HP-nya, tapi yang dibuka harus benar-benar firman Tuhan, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat dan kasih Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu hingga hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Lilis. Biarlah Tuhan menolong kami anak-anak-Mu supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan Tuhan menolong kami untuk melakukannya. Kami berdoa untuk Kak Lilis yang membawakan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melihat perbincangan teman-teman kita di awal tadi. Nah, Kak Lilis mau tanya nih, kalau seandainya teman-teman pada posisi mereka yang tadi itu gimana? Apa yang teman-teman pilih? Apakah tetap memilih untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan atau malah sebaliknya? Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Kita membacanya bersama-sama. Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap atas rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga.
Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan. Pilihan besar dan juga pra remaja, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang akan menguatkan dan juga mengajarkan kita bersama-sama sebagai murid-murid Tuhan pada zaman sekarang. Bacaan kita hari ini berbicara tentang penganiayaan ataupun tantangan, ancaman yang akan dihadapi para murid nanti ketika mereka melakukan tugas dan panggilan mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di dalam bacaan kita sebelum ini, Tuhan Yesus itu menggambarkan para murid itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Maksudnya domba itu adalah hewan yang lemah, sementara serigala itu selain menyeramkan atau menakutkan, juga hewan yang penuh dengan kelicikan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menegaskan nih kepada murid-muridnya, bagaimana nanti mereka harus hidup di tengah-tengah situasi ataupun penolakan, ancaman yang ada di hadapan mereka untuk menyatakan kebenaran Kristus. Nah, di sini Tuhan Yesus sedang memberikan kekuatan kepada mereka, sedang memberikan himbauan supaya mereka ketika menyampaikan kebenaran Kristus itu tidak undur dari tugas dan panggilan mereka. Tuhan Yesus menggambarkan tentang ancaman yang akan mereka hadapi nanti di dalam tugas dan panggilan mereka. Ada dua. Pertama tentang Beelzebul. Ya, untuk mengingatkan kita kembali bahwa Beelzebul itu dari kata Ibrani, yaitu Baal, yang artinya tuan. Atau yang lebih sering kita dengar dengan penghulu setan atau iblis, atau lebih tepatnya lagi penghasut, penggoda. Kalau sudah berbicara tentang penghasut dan penggoda, pasti ke arah-arah yang negatif nih. Nah, di sini digambarkan bahwa Beelzebul ini sebuah kuasa yang dapat mempengaruhi manusia menyimpang dari panggilan atau menyimpang dari tujuan Allah. Nah, Tuhan Yesus melihat memang Beelzebul ini tidak berkuasa atau tidak bisa untuk mematikan tubuh para murid, tetapi dia bisa untuk membelokkan hati para murid, untuk mempengaruhi pikiran para murid dari kesetiaan para murid dalam menyatakan kebenaran Kristus. Ia dapat bekerja dalam hati para murid melalui ancaman yang ada. Nah, ini adalah merupakan tantangan dan juga ancaman bagi para murid dalam menyatakan kebenaran Kristus. Nah, yang kedua adalah tentang pembunuhan tubuh. Bagaimana maksudnya? Tentang pembunuhan tubuh ini menunjukkan kepada setiap orang atau orang yang memiliki kekuasaan. Tentunya kalau orang yang memiliki kekuasaan pasti dapat melakukan segala sesuatu. Contohnya penindasan, penganiayaan, bahkan melakukan pembunuhan. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan, seperti contohnya penguasa, pemimpin agama maupun kumpulan-kumpulan massa yang ada pada saat itu, yang tidak menyukai kebenaran Kristus itu untuk dinyatakan dan ditegakkan. Nah,
ini adalah merupakan ancaman juga bagi para murid, karena mereka pastinya akan mengalami penolakan ketika orang-orang di sekitarnya tidak menyukai kebenaran Kristus yang mereka sampaikan itu. Dan di sini dikatakan ancaman yang seperti inilah yang dapat membuat iman para murid Tuhan Yesus itu goyah, goncang, sehingga kebenaran firman Tuhan tidak lagi disampaikan atau dinyatakan dengan adanya tantangan-tantangan maupun ancaman yang seperti yang kita bahas di depan. Nah, melalui ini Tuhan Yesus mengajak para muridnya supaya di dalam tugas panggilan mereka untuk menyatakan kebenaran firman, jangan fokus kepada tantangan itu ataupun ancaman yang ada itu, tetapi fokuslah kepada Tuhan, kepada Allah, supaya muridnya ini tidak menyimpang dari tugas dan panggilan mereka seperti itu, dan kebenaran firman Tuhan tetap bisa dinyatakan di tengah-tengah lingkungan mereka, di tengah-tengah dunia. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus meneguhkan dan juga menguatkan para murid-muridnya. Yang pertama, jangan takut, jangan gentar terhadap tantangan maupun ancaman yang ada yang kamu hadapi saat ini. Tetapi di tengah-tengah ketakutan kamu terhadap ancaman dan juga tantangan yang ada itu, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Karena dengan seperti itu, kamu sedang menyatakan iman kamu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan sampaikan yang pertama. Karena dalam bacaan kita di ayat 32 dikatakan, siapa yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Nah, yang kedua Tuhan mau mengatakan seperti ini. Hei para muridku, hei para anak-anakku, di tengah-tengah ketakutan kamu, kegentaran kamu, ancaman yang kamu alami, ya, aku tidak tinggal diam. Aku akan selalu memelihara kamu dengan melihat burung pipit yang kecil dan yang harganya tidak seberapa duit jika dijual, itu saja aku jaga loh, kata Tuhan kepada mereka. Apalagi kamu adalah utusanku, kamu adalah muridku, anak-anakku, masakan aku tidak akan menyertai dan memelihara kamu? Nah, Tuhan menyatakan seperti itu kepada murid-murid Tuhan Yesus, sehingga murid-murid Tuhan Yesus dapat dikuatkan kembali dan mereka tetap fokus kepada tujuan dan panggilan Allah sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dan di sini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa jangan takut kepada kuasa-kuasa yang hanya seperti itu, tapi takutlah kepadaku, lebih takutlah kamu kepadaku. Aku yang berkuasa atas tubuh dan jiwamu. Tuhan Yesus mau mengatakan seperti itu kepada murid-muridnya, sehingga dengan seperti itu para murid itu mempunyai dorongan kembali untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka dan di tengah-tengah ancaman maupun tantangan yang mereka hadapi sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, pilihan besar dan juga pra remaja, bukankah apa yang akan dialami murid Tuhan Yesus ini juga sering kita alami dalam hidup kita sehari-hari? Ya, contohnya di dalam berteman, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah kita. Sering kita mengalaminya. Salah satunya contoh seperti yang tadi kita sudah lihat pembicaraan teman kita di awal ibadah. Dia sangat dilema. Ya, dilemanya bagaimana? Ketika teman-teman sekelasnya mengajak nyontek di grup dan dia tidak mau karena dia ingin tetap menyatakan kebenaran Kristus itu dengan mengerjakan ulangan dengan jujur. Nah, kemarin-kemarin ini kan juga kita menghadapi yang sama, namanya PAT. Nah, karena pandemi corona ini kita belajar di rumah, kita juga ulangan dari rumah. Nah, seperti yang dialami teman kita tadi itu, dia belajar dari rumah, ulangan juga dari rumah, sehingga itu bisa membuat peluang yang besar nih. Ada godaan, ada hasutan. Nah, tantangan
Hasutannya dari siapa? Temannya satu kelas. Yuk kita nyontek yuk. Aduh, gimana ini ya? Kalau misalnya aku nyontek, berarti aku sudah nggak jujur. Kalau aku nggak nyontek, aku nanti dijauhi sama teman-temanku, bahkan dimusuhin. Aku harus bagaimana? Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, tetaplah nyatakan kebenaran firman Tuhan. Meski ketika kamu menyatakan kebenaran Kristus itu, ada yang gak suka, bahkan mengatakan kamu tidak solider sama teman, atau tidak setia kawan, atau sok-sokan, tidak apa-apa. Nah, gak usah takut kepada teman, gak usah takut kehilangan teman. Tetapi tetaplah nyatakan kebenaran Kristus itu. Karena di dalam kamu menyatakan kebenaran Kristus, maka disitulah ada pemeliharaan Allah terhadap kamu. Dan mengingat kemarin kita PAT, coba kita ingat-ingat dulu nih. Kira-kira siapa ya yang kemarin pas ulangan dari rumah ngintip-ngintip sedikit? Kalian nggak usah tanya siapa saja. Cukup kamu yang tahu. Tetapi Tuhan mau menyatakan meskipun nggak dilihat oleh Bapak Ibu gurumu kamu menyontek. Nah, di sini kamu untuk memilih sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Kamu mau milih mana? Untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus dengan tidak menyontek, atau malah sebaliknya dengan ikut menyontek? Nah, jawabannya ada pada teman-teman semuanya. Kiranya firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita dan juga menolong kita dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi tantangan dan juga ancaman di dalam kehidupan kita, baik dalam pertemanan maupun di dalam belajar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami, anak-anak-Mu, supaya dalam hidup kami tetap menyatakan kebenaran firman Tuhan, meskipun itu dalam hal-hal yang kecil. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu, supaya kami selalu dimampukan oleh Tuhan, karena kami sebagai anak-anak Tuhan kerap sekali tergoda untuk tidak menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah dengar firman tadi, aku jadi tambah yakin akan tetap ada jalan Tuhan. Aku juga sama lah. Tuhan pasti nolong kita kok. Yang penting kita mau setia sama Tuhan. Iya, jadi kita berdua harus tetap menyatakan kebenaran Yesus di setiap situasi dalam hidup kita. Kita akan mengucap syukur pada Tuhan melalui persembahan yang kita siapkan pada hari ini. Info rekening ada di awal tayangan dan di dalam tanda kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah memampukan kami dan melancarkan kegiatan pra remaja dan kuliah besar sore hari ini.
Berkati persembahan kami agar selalu berkenan di mata Tuhan. Berkati juga negara agar Tuhan berikan yang terbaik bagi negara ini dan agar pandemi ini cepat berlalu. Berkati juga sekolah yang dilaksanakan di rumah. Semoga kami semua bisa lancar belajar dan mengerjakan PAT. Berkati juga persekutuan online ini agar semua orang yang terlibat dapat diberkati sesuai yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Wah, udah jam segini ya, udah mau selesai persekutuan kita pada sore hari ini. Teman-teman, jangan lupa ya mengikuti persekutuan dunia besar dan para remaja minggu depan pada tiap hari Minggu jam 4 sore. Apapun masalahnya, kita harus selalu mengikuti Tuhan. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar. Bye-bye. Sebelum pulang, Tante mau tanya lah. Kita evaluasi ya. Ini kan kita sudah 4 kali nih, kalau nggak salah. Kita persekutuan online nih buat Filia Besar Pra Remaja. Hansel, kalau menurut kamu gimana sih? Ada masukan nggak nih buat persekutuan kita nih? Apa? Kalau menurut aku sih di gereja lebih enak sih daripada di rumah. Dibanding di rumah? Iya. Oh ya? Hah? Kalau Yona apa ya? Kalau aku lebih enak di rumah sih. Dari rumah ya, karena kita nggak repot pakai masker gini loh ya. Nah susahnya kita memang kalau kita ketemu kayak hari ini, rekaman hari ini nih, kita mesti pakai masker. Jadi kita mesti belajar ngomong keras dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa lah, pendapat kalian bisa dipertimbangkan. Kalau ini Andre gimana Andre? Menurutku sih penyanyinya dibanyakin lagi biar nyanyiannya bisa lebih jelas. Iya, kayak tadi kita cuma bertiga nyanyi ya. Iya. Nah, cuma masalahnya kalau kita ngajak teman-teman yang lain untuk ikut bantu nyanyi, kita jadi berkumpul di sini. Nah, itu yang kemungkinan tidak bisa dilakukan. Ya, mau tidak mau yang jadi MC suaranya masih harus lebih keras dong kalau gitu. Ya, jadi besok-besok masih lebih kencang lagi nih nyanyinya. Ya oke deh, nanti Tante tanya yang lain, barangkali ada masukan buat ibadah kita ya. Oke, makasih ya. Yoi. Dadah. Bye-bye.